Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi hari ini agak santai. Orderannya cuma DTF aja. Jadi ada yang pesan DTF ukuran 4 cuma 4 lembar. Nggak apa-apa, kita kerjain aja. Dan ini repeat order dari orang yang dulu pernah pesan, yang gue pernah bikin video tentang apa namanya, pesanan pabrik lah. Tapi waktu itu kan gue bikinnya polyflag ya. Sekarang bikinnya itu DTF. Dan desainnya itu kecil-kecil banget. Sekaligus mungkin di video ini kita akan lihat bagaimana hasilnya kalau misalkan kita ngeprint desain-desain yang kecil menggunakan printer DTF Epson L1800 yang dimodif. Oke, jadi desainnya seperti ini ya. Ini warnanya gue rubah dulu ke warna hitam biar gampang dilihatnya. Kalau misalkan untuk di printnya sih nanti warna putih ya. Nah, desainnya seperti ini ya. Jadi ini merek sendalnya Pyop. Kalau misalkan kalian pernah lihat iklannya itu, kalau nggak salah yang ada di iklannya itu Andin ya. Andin sama anaknya. Kalau nggak salah gitu deh. Ada di YouTube waktu itu gue pernah lihat. Nah, ini lebar yang pertama. Sekali lagi ini ukurannya ukuran A4. Ini lebar yang pertama. Ini yang paling kecil. Itu ukurannya kita lihat 1,5 kali 0,3 cm ya. Atau 150 mili dikali 30-an mili. Kemudian yang kedua kita lihat 3,5 cm dikali 0,7 cm. Kemudian lembar ketiga 4 cm dikali 0,8 cm. Kemudian lembar keempat 4,5 cm dikali 0,9 cm. Nah, ini gua nanti bakal ngeprintnya rencananya sih satu-satu. Jadi nggak gua gabungin kemudian di print langsung. Karena hari ini kan agak santai, jadi nggak keburu-buru. Sekalian untuk konten juga, kita akan ngeprint satu-satu dari mulai logo yang paling kecil, kemudian berikutnya gitu. Nah, sekarang gue bakal cleaning dulu si printernya dan bakal di nozzle check. Kalau hasilnya bagus, kita akan langsung print. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue bakal masukin desainnya dulu ke Acrorip, disiapin dulu agar nanti pada saat nozzle checknya udah selesai, gue bisa langsung print. Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum mulai cleaning, gue mau ngasih sedikit tips nih. Sebenarnya gue nggak ngerti deh, ini tipsnya penting nggak penting sih sebenarnya. Kebetulan ini gue mau ngisi tinta putih. Jadi tinta putih itu, kalau misalkan kita mau masukin ke tabung luarnya itu kan harus dikocok dulu ya si tintanya ini. Biar endapan-endapan yang selama ini kan gue taruh gini, endapannya pasti di bawah. Jadi dikocok dulu biar bercampur lah intinya gitu. Nah, cara kocoknya jadi gini, kalau misalkan standar ngocok itu kan kayak gini, agak tabu ya sebenarnya bahasa. Ini misalkan yang warna merah ya, ini kalau dikocok kan gini ya, standar lah gitu. Tapi kita lihat hasilnya, ini banyak banget udara, banyak banget apa namanya busa-busanya gitu, bukan busa lah, udara lah gitu di sini. Nah, aslinya tuh tintanya cuma segini. Nah, busanya itu banyak sampai atas, kelihatan nggak? Nah, cara ngocok, cara shaking yang biar nggak muncul busa kayak gini atau udara kayak gini gimana? Nah, ini gue terinspirasi dari dulu pada saat apa shaking botol susu untuk minum si PB ya, si bocah kecil. Ngaduknya gini nih. Nah, kalau bisa agak ke bawah gitu. Nah, lurus kayak gini. Jaduk aja kayak gini pelan-pelan. Ini kan kecampur juga. Nggak harus apa, ngaduknya nggak harus rusuh lah gitu ya. Nah, kayak gini juga udah kecampur ini sebenarnya. Nah, bisa dilihat ini perbandingannya. Ini yang tadi ngaduknya atau ngocoknya dengan cara shaking yang agak kasar gitu ya, pasti berbusa kayak gini. Kemudian ini yang tadi ngaduknya, ngocoknya itu dipelintir-pelintir lah gitu. Ini bahasanya agak tabu ya semuanya ya. Meskipun sebenarnya pada saat dituang ini kan udaranya ke atas. Sebenarnya aman-aman aja sih, bisa-bisa juga sih. Cuma untuk menghindari ya, namanya juga kecelakaannya kita nggak tahu. Takutnya tiba-tiba misalkan ada udara-udara yang masuk ke dalam tabung bagian luar. Kemudian pada saat nanti kan gue setiap cleaning itu selalu gue sedot pakai damper ya. Takutnya udaranya masuk ke selang segala macam, itu nanti bisa menyebabkan istilahnya apa ya, masuk angin lah gitu. Nah, ini kalau misalkan kelihatan ada busa-busanya di sini karena tadi sempat gue pindahin dan jatuh gitu, makanya ada busa-busanya kayak gitu. Nah, gue selalu ngaduknya tuh kayak gini nih. Nah, jadi ini bisa tutorial juga buat bapak-bapak yang mau ngasih susu ke anaknya ya. Jadi tujuannya tuh biar anaknya tuh nggak sendawa katanya gitu, nggak terab lah gitu ibaratnya ya. Jadi kayak gini caranya, set gitu ya. Nah, ini juga tadi gini ke bawah. Tapi kalau yang warna jarang sih gue aduk, biasanya yang putih doang. Tetap ada udaranya sih, tapi meminimalisir lah gitu. Jadi sekarang gue langsung masukin aja. Gue biasanya dikasih lampu nih di sininya, jadi kelihatan tuh jelas. Karena warna putih atau warna hitam itu agak susah dilihatnya. Kita tutup lagi. Jadi gue biasanya gini aja, langsung pakai tutup ininya. Sedangkan tutup ininya gue buka. Kayaknya ini pengaman untuk pada saat pengiriman aja deh. Tapi kalau mau dipasang juga lebih bagus sih kayaknya. Tapi kalau gue nggak, biar lebih praktis aja. Oke, setelah ini kita tutup. Kemudian pada saat pengadukan juga si tabung luarnya ini kalau diaduk jangan terlalu kencang ya, biasa aja.
asal kegoyang-goyang ya 30 detik atau 1 menit lah gitu. Yang penting udah kecampur. Oke, gua harus ganti baterai kamera dulu ya bentar. Oke, sekarang kita akan melakukan cleaning di sini. Kita skip aja nanti ya, karena ini head cleaning lumayan agak lama. Oh iya, sekali lagi, kalau misalkan kita mau ngeprint desain yang warna putih semua, di bagian settingan white bawahnya, itu decrease-nya pakai 0 semua. Kemudian, pada saat perintah print, ini yang print color first sama white color-nya dihilangin centangnya. Kemudian setelah itu, dan settingan gue ya, ink limitnya pakai 40-40, sebenarnya kita nggak butuh sih untuk yang color, kita butuhnya yang white aja. Ini gue pakai 80%. Mungkin gue naikin deh jadi 90, sebentar ya. Mana dia? Color ininya bebas berapa aja, nggak berpengaruh kalau untuk yang colornya, karena kita nggak pakai warna. Kita pakai putih 90% dan udah semuanya. Baik lagi ke printer, ini jangan dicentang dan kita akan print. Kita tunggu ya, kita lihat nanti hasilnya gimana. Gua nggak nyangka bakal sekecil ini. Kalau ini bisa, harusnya lembar yang kedua, 3, 4 itu nggak ada masalah. Ini bisa sih, oke sih. Bahkan sampai ada titik lubang di bagian mata. Ini kan gambar burung ya kalau nggak salah. Dan di sini sudah tersedia dibikinin makaroni oleh istri tercinta. Dan ini ada sambal pedas manis. Sekarang udah jam berapa? Belum jam 11, tapi nggak apa-apa, nanti kita cobain dulu makaroninya. Nah, oke, udah selesai untuk lembar yang pertama. Gue mau potong dulu, seperti yang gue bilang sebelumnya. Gue sengaja ini ngeprintnya satu-satu ya. Oke, kita lihat. Ini dia hasilnya. Kelihatan nggak? Kecil-kecil banget ini. Sekarang gue bakal powder, atau gue kasih perintah print dulu deh untuk lembar berikutnya biar nggak terlalu lama didiemin. Lembar berikutnya yang kedua. Oke. Kebetulan ini untungnya powdernya udah pakai yang soft fill ya, udah halus-halus, butirannya udah kecil-kecil, jadi mudah-mudahan bisa mengisi seluruh tinta putih yang ada di desain ini. Gue lupa nyalain vakum. Tuh, jadi ada yang ketabrak-tabrak sebelah situ. Gue cancel dulu deh. Itu dia bahayanya lupa nyalain vakum ya. Pantesan kok itu mulai ngeprint tapi nggak berisik gitu. Oke, kita lihat. Ini tadi yang nabrak nih. Nah, nih hasilnya kalau nabrak pinggirannya. Tapi ini kan nabrak di atasnya. Kita lihat bagian bawahnya ini masih bagus, masih normal. Artinya kayaknya nggak ada masalah dengan head. Untungnya nabrak pad ya. Kalau nabrak pad masih oke lah, masih aman lah. Karena pad kan ini empuk ya, lunak. Tapi kalau udah nabrak vakum, itu yang bahaya. Kita potong dulu ini, kita buang. Mana tadi ya? Gak lupa gue naruhnya. Nih, yang tadi nabrak. Goodbye. Kayak gue mau ngasih lihat ini yang udah di powder. Gue sih yakin kayaknya nggak bakal kelihatan ya. Cuma di sini yang gue lihat secara kasat mata, ini powdernya udah kena ya ke semuanya ya. Setelah ini kita akan nunggu ovennya panas sampai di suhu 165. Kemudian kita akan panggang. Atau lebih aman digantung deh. Karena kalau digantung kan nggak mungkin ada debu yang atau ada apa yang jatuh gitu ya. Karena ini kita harus detail karena desain-desainnya itu kecil-kecil banget ya. Karena ini menyangkut merek, menyangkut gengsi dari dari brandnya lah. Jadi diusahakan kita harus memberikan yang terbaik ke semuanya, ke semua pelanggan kita ya. Oke, ini lembar yang kedua. Bisa dilihat setelah nabrak head tadi nggak ada masalah ya, dengan warna putihnya masih solid, nggak ada yang berbayang, nggak ada yang tipis tebal, masih oke semuanya. Dan itu lagi gua print di lembar yang ketiga.
yang pertama sekali lagi udah oke. Ini yang kedua juga bisa dilihat ya, agak motif-motif jeruk gitu, artinya itu udah motif jeruk, jadi artinya itu pengopenannya udah bagus, udah oke. Oh jatuh, hati-hati. Ini yang ketiga lagi di oven, dan ini yang keempat. Dan ya udah selesai, kayak gitu aja jadinya produksi hari ini ya, nggak ada bikin-bikin segala macem. Paling nanti di next video gue mau bikin ini nih. Jadi ini ada yang pesan sarung tangan biliar sebanyak 100 piece lah kurang lebih ya. Dan apa lagi ya, Bibi mau ngomong apa? Jadi yaudah cukup sekian. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan kalau misalkan ada pertanyaan seputar konten hari ini, tulis aja langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Kalian bisa order semua produk custom di sana ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.